Nah, jadi setiap pagi dan setiap malam Mhm. aku mengingatkan mereka untuk mencatat uang yang udah mereka keluarin Oke. gitu. Terus aku menyediakan template untuk Mmm. mereka merekap catatan itu ke template gitu. Jadi Mmm. itu aku menggabungkan antara behavior sama Mhm. data. Kita manusia Mhm. ini aku belajar bahwa kita kan ingatannya pendek ya. Mhm. Jadi mungkin sekarang kamu lagi nyesel kayak, "Gila kok bisa ya gue check out, barang-barang yang gak dibutuhin itu, pokoknya Mhm. mulai besok aku mau hemat," gitu kan. Iya. Tapi ternyata kan kayak 2 hari kemudian kamu udah lupa kemarin habis melakukan kerusakan itu. Nah, aku Mhm. membantu mereka untuk mencatat, Mhm. jadi mereka bisa track down gitu. Oke. Oh, kelakuan aku apa aja sih bulan Iya ini iya gitu. iya. Mhm. Nah, dengan bantuan data juga mereka akhirnya bisa melihat secara, rasional, "Oh, Mhm. bulan ini aku tuh udah jajan yang urusannya nggak penting, 20% dari income aku." Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai semuanya, jumpa lagi di I Could Relate barengan sama aku, Samantha Elsenar. Dan terima kasih buat kamu semua yang udah nonton episode-episode sebelumnya di I Could Relate, yang mana juga udah bahas banyak banget topik-topiknya. Ada edisi episode di bulan Ramadan, ada edisi episode ngobrol sama CFP atau financial planner sama psikolog-psikolog yang lain. Dan tentunya di I Could Relate ini kita semua sebenarnya bisa ngebahas tentang apa aja ya, dan semoga semua konten-kontennya tuh bermanfaat buat kamu. Dan kali ini di episode sekarang itu sudah ada teman baru yang cantik, yang juga katanya habis traveling keliling Asia Tengah, tapi dia juga selalu ngomongin tentang finansial. Kita sambut dulu. Hai Nadia. Thank you for Halo, thank you, coming. senang banget diundang ke sini. Iya, makasih loh udah dari Bekasi ke sini. Luar biasa. Gak apa-apa, Bekasi itu deket kok. Dekat ya, bukan di planet luar ya. Yes. Thank you ya udah macet-macetan. Really appreciate deh kamu di Dengan sini. senang hati. Iya, terus coba cerita sedikit deh gitu latar belakang kamu sampai kamu jadi financial planner. Oke. Terus kemarin abis jalan-jalan juga ya. Itu aku penasaran banget Yang tuh. di highlight adalah jalan-jalan yang bukan financial planner-nya. Bener. Oke. Baiklah, hai semua, aku Nadia Harsha, aku adalah seorang perencana keuangan, financial trainer, dan rutin bikin konten soal bagaimana mengatur uang di Instagram @noninadia. Follow ya. Nah, jadi cerita dikit dong kenapa akhirnya jadi financial planner gitu. Jadi aku merasa bahwa tumbuh dewasa tuh nggak ada yang ngajarin. Seru banget ketika awal-awal lulus kuliah, meniti karir, pakai acara kesandung, kelilit utang kartu kredit. Wah, kayaknya hidup tuh ternyata memang jadi dewasa banyak banget yang harus diberesin. Salah satu yang paling krusial adalah soal keuangan gitu. Jadi dari latar belakang pendidikan, terus karir dan sertifikasi, akhirnya aku mantap untuk sharing gimana perjalananku untuk gimana ngatur uang. Masih berproses, tenang aja. Belum financial freedom, masih OTW ya. Belum kayak Raditya Dika ya. Iya betul. Tapi OTW ke sana, tenang aja gitu. Tapi jadi tagline di Instagramku adalah pejuang dana darurat, pejuang uang pendidikan anak, dan pejuang dana pensiun. Tapi berhubung tadi soal liburan diangkat dikit, kayaknya pejuang dana liburan juga deh kayaknya. Kayaknya itu harus ditambahin Harus di bio ditambahin. IG-nya ya. Dan itu aku berasa pas baca bio kamu, itu berasa langsung relate. Yes, karena Karena kita semua OTW pejuang, kayak gitu ya. 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 Dan gimana pejuang menukarkan dolar sekarang? Budget liburan. Jadi aku liburan minggu lalu, jadi aku liburan tuh berangkat awal bulan Mei. Oke. Dan Cukup lama ya? Ya awal bulan Mei, kurang lebih 10 hari. Itu adalah ketika aku waktunya untuk membayar pelunasan yang pakai USD, pas rupiah versus USD lagi tinggi-tingginya. Jadi pas nukerin tuh kayak sakit tidak berdarah gitu. Ya, kerasa banget itu. Kerasa banget gitu. But anyway, ya udah, itu hal yang kayaknya di luar kontrol kita. Mungkin bisa nextnya antisipasi. Aku kepikiran kalau pengen liburan, pengen bayar haji,
atau nyekolahin anak di luar Mhm. negeri, mungkin teman-teman bisa bersiasat untuk nabung pakai currency USD. Iya iya. Ini juga satu yang kepikiran ya sebenarnya, Mhm. ngumpulin dana haji. Mmm. Ya, tapi entar kita ngebahas dulu liburan yang seru itu 10 hari ke 4 negara. Apa aja? Uzbekistan. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Mhm. dan Kazakhstan. Aduh, itu katanya bagus-bagus banget ya. Duh, surreal sih menurut aku Mhm. karena kita kan selama ini selalu terpaparnya kayak yang cantik-cantik dan indah-indah tuh di Eropa misalnya ya Bener, kan, ya. gunung salju. Atau Nah, Jepang. atau Mhm. Jepang gitu ya, tapi begitu ke Asia Tengah, wah ternyata alamnya segitu cantiknya Mhm gitu. mhm. Terus memang belum terlalu banyak turis gitu. Jadi Mmm. memang, jadi surprise-nya banyak banget karena emang segitu cantiknya. Dan Yang mereka kedua negara minyak juga kalau nggak salah ya? yes betul, Mhm dan mhm. negara, pecahan Uni Soviet Iya, gitu. mhm. Jadi, orangnya agak berbeda sedikit gitu kayak, Mmm. oh mukanya Asia tapi bahasanya mirip bahasa Rusia dan Asik. huruf-hurufnya juga huruf-huruf Rusia Iya gitu. iya Jadi iya. lost in translation banget kan. Tapi banyak yang bisa Dia bahasa Inggris di sana? nggak terlalu banyak Ah, surprisingly. Jadi oke. kami bergantung nasib kepada Google Translate. Banyak banget miskom-miskom, tapi ya itu sih the beauty of menurut aku the beauty of traveling ya. Iya iya. Jadi, bisa banyak hal yang dieksplor, banyak Mhm hal yang mhm. diketawain, Mhm. kenangannya jadi banyak banget gitu. Dan healing banget nggak sih? Kan ngelihat yang indah-indah tuh, pegunungan dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu kita berangkat ya, Heeh. berhubung saya adalah seorang financial planner gitu, Mhm. dan ada satu temanku yang juga financial planner ada di trip itu, kita setiap pagi sebelum beraktivitas membuka, IHSG dan pasar modal. Aduh, benar-benar orang Tetap ya. keuangan ya. Dan di hari, waktu-waktu kita lagi ada di liburan itu, Mhm. beberapa kejadian terjadi gitu yang kayak Mmm. IHSG lagi drop banget, rupiah Iya. lagi drop Mhm banget mhm. gitu. Ya walaupun, vibe-nya lagi liburan, tapi in the back of my mind tuh Mmm. tetap ada sih rasa kayak, "Duh gimana ya saving gue, gimana ya Mmm. investment gue?" Gitu. Iya, cemas ya, merah semua. Mhm, betul Dan itu gitu. dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita kan Oh sekarang, iya dong, tentu termasuk saja. aku juga. Heeh, tentu saja kelas menengah apalagi ya yang lagi Iya 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 berjuang, iya. belum cukup kaya untuk ongkang-ongkang kaki aja nggak kerja, Mhm tapi mhm. nggak cukup miskin juga untuk menerima bantuan sosial. Kita Benar kan di benar. tengah-tengah nih, Iya, betul jadi nggak sekali. ada temennya, nggak ada yang Kita berteman. bantuin. Iya, jadi kita hanya bisa mengandalkan each other aja gitu ya. Iya iya Jadi iya. aku tuh mewanti-wanti sama teman-temanku kelas menengah, Mhm. we only have each other gitu. Mhm mhm. Jadi ya udah kalau emang situasi sulit, Mhm. jadilah baik hati Iya gitu. iya. Kalau ada yang bisa kamu share, ada yang kesempatan yang bisa Mhm. kamu ajak orang untuk jadi lebih baik, Mhm mhm. menyelamatkan periuk nasi temennya gitu, Mhm mhm. ya lakukanlah, be kind gitu di zaman sekarang. Benar benar, be kind tuh penting banget karena kita juga nggak tahu siapa yang kita temui itu lagi ngalamin cemas Mhm, atau kepikiran harus bayar ini dan itu gitu kan. betul, Tadi pagi tuh waktu aku habis nganterin anakku sekolah ya, aku mhm mhm, selalu dengerin radio nih di yes, perjalanan gitu. Itu tuh ada beberapa kabar baik dan ada beberapa kabar buruk ya. Kayak yang baru, ujian untuk masuk PTN, ah, kan pengumumannya udah keluar udah tuh. keluar, Terus udah gitu yang masih rapot-rapot IHSG-nya SG-nya, masih merah-merah gitu kan. Terus walaupun ini kayaknya udah di penghujung Q2 ya, mhm tapi rasanya tuh masih kayak dag-digdug nih tahun ini kenapa sih sebenarnya gitu. Kenapa rupiah bisa kayak gitu, kenapa kondisi, ya saham atau investasi atau mhm apapun lah yang mhm, kita tabung gitu ya, yes, termasuk emas juga turun gitu kan. yes, Jadi menurut kamu tuh fenomena ini tuh yang kalau aku sih karena bukan orang ekonomi ya, mhm, aku bilangnya anomali gitu kan. yes, betul. Dari kamu tuh kayak gimana menanggapi fenomena kayak gini? Kalau menurut pandangan aku memang, kejadian-kejadian di 2026 ini tuh benar kamu bilang Hmm. anomali gitu. Kayak lagi di-reset aja gitu semuanya. Mmm. Geopolitik Iya, bergejolak, mhm. kebutuhan hidup naik pesat, Mhm inflasi tidak mhm. terkendali, terus lagi-lagi banyak banget,
orang tuh bikin usaha jadi makin susah gini hari gitu ya. Apalagi kondisi secara domestik juga nggak mendukung. Karena kan banyak banget kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir tuh kayaknya nggak mendukung iklim ekonomi gitu. Jadi aku pun bukan tim yang banyak merhatiin terus-menerus soal ekonomi makro gitu ya. Gimana kebijakan negara, gimana kondisi geopolitik, itu memang kalau kita lihat setahun 2 tahun terakhir ini anomalinya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah dunia ini tuh nggak pernah baik-baik aja nggak sih Kak Sep? Maksudnya kita tuh akan selalu going through krisis to krisis gitu. Iya benar. Ya toh sebelumnya kan kita juga ngadepin COVID gitu. Iya. Tahun 2020 waktu itu kok rasanya gelap banget, semuanya disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Bener-bener kan kayak aduh apa yang akan terjadi nih. Then again we are survive gitu. Jadi terus mundur lagi 2018 ada krisis mortgage-nya USA gitu. Itu krisis juga, kehantam juga ekonomi kita. Tapi waktu itu mungkin sosial media belum semasif sekarang. 2008 jadi 2008 jadi orang-orang tuh nggak terlalu notice gitu. Tapi itu efeknya sampai ke Eropa kemana-mana kan Nah efeknya juga kemana-mana kan. Tapi ya karena sosial media belum semasif sekarang jadi orang nggak terlalu notice gitu. Nah jadi sebenarnya kita tuh akan terus melalui krisis to krisis gitu. Jadi ya yang bisa dilakukan dalam skala personal ya udah persiapin diri sendiri dulu aja. Nah apa yang harus dipersiapkan dalam kapasitas diri sendiri ya gitu? Kan kita sama-sama pejuang nih, pejuang dana liburan, pejuang dana haji, pejuang dana darurat gitu kan. Gimana sih gitu, maksudnya kita tuh bisa step by stepnya kalau let's say lah, tiap orang kan karakternya tuh beda-beda banget ya. Ada yang dia mulai mikirin tentang finansialnya karena udah punya hutang banyak banget, pay later, pinjol dan lain sebagainya tuh, kartu kredit juga gitu. Tapi ada juga yang dia memulainya tuh justru surplus. Dia udah punya misalnya privilege banget tuh yang mulainya surplus gitu ya. Punya dapat warisan gitu atau dapat dana hibah gitu kan. Atau yang memang dia karyawan biasa, dia cuma ngandelin gaji tapi dia nggak punya utang tapi juga nggak surplus. Jadi udah sama aja gitu. Nah ini kan beda-beda case-nya gitu. Tapi menurut aku yang pertama itu mindsetnya dulu sih Kak. Jadi kayak misalnya gini, dunia itu ribut banget di luar sana toh. Kayak ribut sekali di luar sana. Bahkan di kepala kita sendiri suka ribut gitu. Ribut sekali kejadian-kejadian di luar sana. Rupiah makin turun. Saham di mana-mana turun. Bakal ada perang. Harga minyak naik. Wah, itu segala macam gitu. Atau lagi misalnya kayak baca berita, PHK di mana-mana gitu. Jadi memang yang mau aku sampaikan ke teman-teman adalah kita kan sebenarnya bisa ya menyaring gitu. Jadi ada things we cannot control, things we can influence, sama terakhir things we can control gitu. Nah, jadi aku baru dengar tuh we can jadi, influence. Jadi anggaplah kita ada di lingkaran. Kalau yang benar-benar deket sama badan kita adalah things we can control. Yang layer kedua adalah things we can influence. Terakhir nih yang di luar sana. Menurut aku yang di luar sana iya kita perlu menyimak, tapi kayaknya nggak usah segitunya dipikirin. Hal yang sifatnya problem yang sifatnya sistematis kayaknya akan sulit diselesaikan dalam level personal gitu. Tapi di threads itu banyak banget loh justru yang mikirin dan overthinking si layer yang terakhir itu yang kita sebenarnya nggak bisa kontrol kan. Iya nggak bisa kontrol, tapi kan bukannya cuma ngabisin energi aja ya. Banget sih. Capek gak sih bacain threads gitu? Iya capek kan, maksudnya kita nggak akan tahu nih apa yang akan dikatakan sama Donald Trump besok gitu. Kalau kita pikirin terus menerus kayaknya kan energi kita habis, kita juga jadi mentalnya nggak sehat, produktivitas juga terganggu gitu ya. Jadi menurut aku pun masih belajar sih sampai sekarang untuk nggak terlalu terganggu dengan things that we cannot control itu gitu. Nah terus yang tengah-tengah nih things we can influence gitu. Ini adalah orang-orang bukan diri kita tapi orang-orang terdekat gitu. Mungkin saudara kita, pasangan kita, anak kita gitu. Jadi kita emang juga nggak bisa 100% kontrol mereka, tapi kita bisa influence mereka untuk jadi baik gitu kayak. Ya udah, Dek,
misalnya gue punya adik, gue akan bolak-balik cerewetin dia untuk jangan ambil pinjol sembarangan gitu. Iya. Kerja kuliah yang bener gitu. Hal-hal kayak gitu yang Mm-mm. akan aku cerewetin ke dia gitu. Jadi Oke. things we can influence. Ya mungkin kita punya sedikit namanya influence ya. Kita mungkin Mm-mm. punya sedikit influence di situ. Mm-mm. Terakhir things we can control. Menurut aku mari fokusnya ke lingkaran itu gitu. Oke. Jadi things we can control tuh apa aja ya, gimana kualitas kerja, Mm-mm. gimana kita menjaga sumber rezeki, Ya, bertahan lah ya kita tuh sekarang. gimana kita berusaha nggak Mm. sampai keseret pinjol dan judol, gimana caranya Mm-mm. kita nggak FOMO sama tren Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi ya udah let's focus on things you can control. Itu sih yang menurut aku jadi mindset pertama dulu. Oke, tapi hal-hal yang bahkan yang bisa kita kontrol, Mm-mm. ada beberapa karakter orang tuh justru impulsif banget di situ. Kayak kalau di film tuh mungkin shopaholic ya, ya kan, yang dia merasa dipanggil-panggil. lihat shawl dikit, oh gue harus belanja nih gitu. Itu kan sama kayak kaum kita nih, kaum mendang-mending yang banyak banget keranjang kuningnya, Yes. tapi belum di check out gitu kan. Begitu ada duit dikit, belanja. Tapi dia juga bisa merasionalisasikan, kan gue lagi ngebantu perekonomian, biar udah ekonomi berputar gitu. Padahal ngelihat saldo, ya habis deh. So, kamu pernah nggak ketemu yang model Aku gitu? tentu saja sering bertemu dengan tipikal teman-teman kayak gitu. Makanya aku pernah bikin Kak, nama programnya adalah cash flow terapi. Itu seru banget tuh. Coba ceritain, aku penasaran. Jadi aku pernah bikin satu program namanya cash flow terapi. Jadi cara program itu berjalan adalah pesertanya aku ajak bergabung dalam satu grup WhatsApp selama 30 hari. Sebulan penuh, kayak puasa Ramadan ya. Nah jadi setiap pagi dan setiap malam aku mengingatkan mereka untuk mencatat uang yang udah mereka keluarin. Gitu. Terus aku menyediakan template untuk mereka merekap catatan itu ke template gitu. Jadi itu aku menggabungkan antara behavior sama data. Kita manusia ini, aku belajar bahwa kita kan ingatannya pendek ya. Jadi mungkin sekarang kamu lagi nyesel kayak, gila kok bisa ya gue check out barang-barang yang gak dibutuhin itu. Pokoknya mulai besok aku mau hemat gitu kan. Tapi ternyata kan kayak 2 hari kemudian kamu udah lupa kemarin habis melakukan kerusakan itu. Nah aku membantu mereka untuk mencatat. Jadi mereka bisa track down gitu. Oh kelakuan aku apa aja sih bulan ini gitu. Nah dengan bantuan data juga mereka akhirnya bisa melihat secara rasional. Oh bulan ini aku tuh udah jajan yang urusannya nggak penting 20% dari income aku. Kayaknya udah waktunya ngerem Banyak deh. banget tuh ya. Iya. Nah jadi aku melakukan program itu selama 1 bulan penuh, 1 cycle gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau karyawan dari gajian ke gajian. Tapi pun kalau misalnya bukan karyawan kan juga banyak dari kita yang kita bayar expenses tuh bulanan gitu ya. Jadi kayaknya banyak yang relate dengan sistem 1 cycle 1 bulan itu. Efeknya tuh luar biasa banget. Jadi banyak orang yang menjadi lebih sadar bahwa oh iya ya ternyata aku cenderung, jadi kayak insight-insight yang mereka dapat, misalnya aku cenderung sangat impulsif ketika misalnya lagi PMS gitu. Atau yang kedua misalnya aku nggak bisa nolak ajakan temen, jadi dalam sebulan banyak banget nih entertainment yang sifatnya kumpul-kumpul gitu. Atau ada juga tipikal orang yang kayak itu kayak ibu sekolah tuh. Nah nungguin anaknya pagi-pagi habis ngedrop. Terus kayak oh ternyata aku nggak punya boundaries. Setiap misalnya keluargaku minta A minta B, aku kasih semuanya tanpa memikirkan diri sendiri gitu. Jadi banyak banget insight yang akhirnya mereka dapat berdasarkan data keuangan cash flow 1 bulan ini benar-benar kamu pantau gitu di grup atau satu-satu? Di grup WhatsApp. Jadi memang mereka hanya ngasih aku data chartnya, hanya kelihatan persentasenya. Jadi uangnya berapa dihabisin nggak kelihatan untuk melindungi privacy dong. Iya benar. Tapi ya udah berdasarkan itu aja jadi banyak banget insight yang mereka dapat. Begitu. Wow. Dan biasanya nih setelah berapa lama akhirnya mereka lebih punya self control? Biasanya aku sarankan mereka untuk lanjutin programnya 3 bulan. Jadi kayak 90 hari. Nah biasanya kayak riset gitu ya. Iya, jadi setelah itu pun mereka jadi kayak iya ya sekarang setiap tanggal payday misalnya ada sale payday, ya udah
kalau memang ternyata aku nggak butuh, aku nggak akan beli gitu. Mhm. Jadi hal-hal kecil-kecil gitu yang sebenarnya perlu dilatih gitu. Iya sih, disiplin ya kuncinya ya sebenarnya ya. Mhm. Tapi kalau misalnya kayak kayak kita nih ya, udah tahu gitu kan, pendapatan kita, Mhm. tapi kita nggak tahu gimana cara mencatat pengeluaran kita, Mhm. tadi Mhm. latihan gitu kan. Mhm. Nah, kalau yang kurang pendapatannya Nah, di situ tuh aku tuh biasanya ada juga banyak yang heeh, problemnya akhirnya ketika mereka mencatat semua uang yang mereka keluarkan, mhm, ternyata kok malah nggak surplus, malah minus gitu. Jadi mhm. misalnya income-nya 10 juta kok pengeluarannya 15 juta, Iya, dan itu what banyak banget happen kan. gitu. Nah biasanya kalau itu akan, biasanya polanya tuh adalah yang satu biasanya dia akan makan tabungan. Mmm, Dia secara nggak sadar tuh iya, ngegerus tabungannya sedikit-sedikit, mhm, yang kedua biasanya larinya jadinya ke utang konsumtif gitu. mhm. Makanya sekarang tuh memang nggak bisa dihindari, pinjol tuh makin naik dari Iya, waktu ke waktu. mhm, Udah bukan karena 100% gaya hidup, iya tapi iya, memang ada beberapa kebutuhan ya, iya ada beberapa hal yang kayak kita gajinya nggak naik, tapi mhm. kebutuhan hidupnya naik melesat jauh banget gitu. Karena harga bahan pokoknya naik. Harga bahan Iya pokoknya iya. naik. Aku tuh ini banget, notice ya gitu, Mhm. ada banyak orang tuh yang juga, mereka kan ada di sandwich generation ya, Mhm. tapi itu kan suatu hal yang bukan jadi pilihannya mereka. Yes, agree. Dengan mereka sudah menahan-nahan diri, tidak menikah, mereka hidupnya sangat, Frugal. frugal gitu kan, tapi orang tuanya sakit Mhm. gitu dan butuh biaya yang sangat banyak. Yes. Dengan kondisi yang semakin kayak gini banyak PHK dan orang bolehlah gitu ya, coba jadi affiliate, Mhm. usahain apa aja deh gitu untuk bisa punya sumber Income pendapatan tambahan. tambahan gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh yang aku lihat fenomena tahun ini ya, itu kayak benar-benar kayak semua sektor susah. Semua sektor tiarap gitu ya? Iya, jadi banyak banget dengar yang di ini masih cerita yang level personal ya Mhm. gitu. Mhm. Bahkan kita kalau maksudnya kalau aku sebagai psikolog kan katanya orang kalau orang stres pergi ke psikolog gitu Psikolognya kan, juga stres karena nggak ada yang datang oh nggak ada yang datang karena mereka nggak punya karena mereka harus kecukupan. Iya berhemat iya iya iya. gitu. Bahkan ada yang nge-DM aku kayak gini loh Nadia, "Kak, pergi ke psikolog itu mahal." Mhm. Mereka tinggal di daerah gitu ya, Mhm. di daerahnya mereka tuh sekitar daerah Jawa Tengah gitu, Mhm. itu tuh rate psikolognya kira-kira 200 sampai 350.000 per satu sesi 6 jam, 1 1 jam jam. 60 menit tuh. Terus dia bilang gini, ini miris banget ya, "Kak, saudara aku tuh bangkrut bisnisnya, Mhm. dia stres berat, terus Mhm. kita saranin dia pergi ke psikolog 1 kali sesi. Mhm. Dia bayar tuh 350.000, tapi sebenarnya duitnya tuh cuma tinggal 1 juta Oke. gitu. Dia punya harapan, dia Oh, bisa dapat insight atau dapat semangat gitu ya, enggak. Terus dia menyesal gitu, dia menyesal dia pergi ke psikolog, habis itu yang dia lakukan, mhm. ya udah dia cuma jadi bengong aja, kan Aduh. sisa 650.000 tuh. Heeh. Terus dia berpikir justru, kalau duitnya masih ada 1 juta, mungkin masih bisa aku puterin si 350.000-nya itu, Mmm. daripada aku bayar psikolog. Jadi orang udah sampai di level berpikir Iya. kayak gitu, dan imbasnya gitu, Mhm. akhirnya ya jadi, ya pikiran yang paling singkat, Yes. melakukan kejahatan, Ya kalau enggak utang aja. utang lagi, gitu. Karena ya itu yang terjadi gitu, banyak banget sektor yang bangkrut atau ya kena PHK, Yes. yang duit cash-nya juga sangat-sangat terbatas saat ini gitu kan. Miris banget ya, Hmm, dengernya aja udah mhm. kayak, ngilu sendiri gitu. Iya, jadi, ya itu ya kalau misalnya kalau aku sharing dari sisi Mmm. profesi aku Mhm. gitu. Kita kan, tidak tahu sebenarnya juga kapasitas, finansial Seseorang ya. seseorang yang even datang ke psikolog juga gitu kan. Tapi in this ekonomi itu beneran, even waktu pandemi ya, Mhm. itu klien mungkin jauh lebih banyak daripada sekarang. Yes. Kalau sekarang udah bener-bener ekonominya tuh Kayak diperes diperes banget. banget. Iya, yang aku juga harus menjalankan profesi perencana keuangan ini Mhm juga dengan empati ya. mhm Jadi memang lagi-lagi
kita tuh rasanya akan sangat jahat kalau nyuruh orang Mhm. yang belum cukup untuk berhemat. Iya. Apa yang mau dihemat? Orang Mhm. cukup aja belum Mhm gitu. mhm mhm. Jadi memang, lagi-lagi kalau emang urusannya ya kamu hanya bisa punya rencana keuangan ketika ada uangnya. I Nah, see. jadi Mmm. memang kalau urusannya udah, sumber income yang terganggu, Mhm. itu kayaknya, banyak hal yang akhirnya kita nggak bisa terlalu banyak intervensi gitu, Kak Sam. Mhm. Jadi ya udah, kalau emang biasanya datang ke aku, Mhm. memang fun fact lagi Mhm. tahun ini dan tahun kemarin makin banyak klien yang datang ke aku karena problemnya kena PHK. Sedih Gitu, banget. ikutan ngilu sih. Jadi Iya iya. kayak kena PHK, yang bisa aku lakukan Mhm. adalah gimana caranya membantu dia mengelola uang uang pisahnya Iya. supaya, lebih efektif. Mhm. That's it, udah Mhm itu. mhm. Dan itu adalah solusi sementara. Aku Mmm. sudah woro-woro bilang ke Mhm dia bahwa, mhm. "Ini solusi sementara ya, karena Mhm. bagaimanapun kamu ketika masih produktif ya Mhm. harus cari sumber income." Mhm mhm. Untuk membiayai hidup, untuk bertahan Iya iya gitu. iya. Jadi di situ aku tidak menyuruh dia berhemat gitu ya, Mhm. kayak ya kalau dicukupkan dulu, hal-hal yang sekiranya Mhm krusial dan mhm. esensial di hidup Mhm. kamu, lalu kita simpan uang sebaik-baiknya untuk Mhm. mode bertahan hidup gitu. Mhm. Nah itu yang terjadi Mhm gitu. mhm. Jadi memang harus diakui ekonomi tuh sekarang makin susah, Iya. cemasnya tuh terasa banget, Mhm. tapi ya lagi-lagi, mudah-mudahan teman-teman menemukan cara untuk bisa bertahan dari level personal dulu. Iya, belum lagi kalau di satu keluarga kita biasanya kayak, oh ada satu yang lebih menonjol gitu ya Mhm. dari keberhasilan finansialnya, kita bisa bergantung sama dia. Tapi ketika kita bergantung sama dia ternyata dia juga kena imbasnya nih sekarang. Itu kayak, ya udah kayak di mana lagi gitu kan. Tapi anyway gitu, Mhm. waktu pandemi itu kan banyak banget yang ngebahas tentang kemunculan orang kaya baru di situasi yang lagi krisis. Mhm. Dan aku tuh banyak berseliweran konten-konten dari luar negeri ya, Yes. yang bilang tahun 2026 itu adalah waktu terakhir kamu untuk menjadi Orang milioner, kaya. orang kaya gitu. Yang pokoknya adalah yang ngasih tips beli Heeh. saham ini, apa Yes. segala macem dan lain sebagainya gitu. Mhm. Menurut kamu sendiri tuh bener nggak sih? Bener tapi dengan konteks. Oke. Jadi konteksnya adalah anggap nih, kelas sosial kita tuh dibagi 3. Mhm. Jadi ada yang bawah, di bagian bawah ini adalah untuk orang-orang yang berjuang untuk makan aja susah, hidup aja susah Benar gitu, benar. Mhm. memenuhi, kebutuhan mereka secara harian Mhm. gitu. Nah ini biasanya udah makin terjepit lagi. Mmm. Nah yang tengah-tengah nih, Mhm. tim kita nih ya, tim-tim kelas Mmm. menengah yang, hidupnya lumayan nyaman, Mhm. udah stabil, udah punya income baik dari jadi karyawan ataupun punya usaha gitu. Nah si tengah-tengah ini sekarang posisinya lagi kejepit dan Mhm. banyak yang longsor turun kelas. Jadi Betul betul banget. jadi yang tadinya mereka bisa mencukupi hidup Mhm. nyaman, terpaksa harus, "Duh kayaknya nggak bisa segitu nyamannya lagi dirintis ekonomi," Mhm. akhirnya longsor ke Mhm bawah. mhm. Nah sebenarnya yang dibilang kamu punya potensi untuk jadi kaya adalah Mhm. ketika orang-orang yang udah punya kapital di atas. Mmm. Orang punya kapital ini mereka punya kesempatan sekarang untuk bisa beli aset dengan harga murah. Nyerok Ya toh, ya? nyerok istilahnya. Mmm, mhm. Banyak orang BU akhirnya jual properti, banyak Mhm. orang BU akhirnya jual bisnisnya dia, Mhm. banyak orang BU akhirnya, bursa saham rontok. Ketika Mhm. mereka punya kapital, mereka punya uang dingin, Mhm. itu kesempatannya mereka gitu. Mmm. Nah jadi, bisa bener kamu punya potensi jadi orang kaya in this crisis gitu, tapi lagi-lagi kamu ada di kelas yang mana gitu. Mmm. Tentu saja aku kayak, ya udah kalau emang kamu punya kemampuan, tahan diri sedikit biar punya cash, biar bisa nanti punya kesempatan untuk beli aset murah. Mhm. Aku tuh senang deh karena, aku sempat datang kan diundang acaranya IDX tuh yang Mhm mhm syariah Islamic mhm itu. mhm. Itu ternyata tuh banyak banget yang datang ya Mhm. dari lapisan masyarakat macem-macem gitu. Yes. Bahkan yang mereka background-nya itu di pesantren, Mhm. mau belajar saham sekarang, Seru banget, gitu. senang. Terus ada juga ibu-ibu udah tua, udah 50-an, gitu. Masih Terus semangat ya? masih semangat dan Yes. ibu-ibu tuh sempet nanya ke aku,
kayak masih relevan gak sih kita untuk beli saham Hmm. gitu. Ya aku dengan kapasitasku ya waktu itu dengan pembicara yang lain gitu. Kalau aku jawabnya sebenarnya relevan-relevan aja karena kondisi kayak gini kan nggak selamanya ya. Kalau Yes. kita lihat dari grafik saham kan. Nah kalau pandangannya Nadia tuh gimana? Ya menurut aku sih memang it's a cycle gitu ya. Jadi Mhm. memang cycle-nya tuh kayaknya mungkin kelihatan makin pendek. Kalau dulu mungkin siklusnya adalah sekitar 10 sampai 15 tahunan untuk saham dari bawah naik sampai ATH akhirnya Oke. balik lagi gitu. Nah, jadi memang kalau aku lihat ya ini adalah siklus. Aku jadi investor tuh sekarang tahun ke-15. Aku pertama kali buka Wow. rekening saham 2010. Waktu itu belum ada yang digital, jadi aku mesti datang ke kantor sekuritas, ngisi formulir banyak banget. Aku ingat materainya 6, jadi aku mau minta ganti sekarang. Banyak banget Dengan kenaikan harga materainya. materai ya. Iya. Jadi aku kayak inget banget dulu tuh untuk punya rekening RDN, rekening saham, kita harus menyetorkan 5 juta rupiah di Dulu masa tuh ya. itu. Ya, sementara kan kalau sekarang buka digital 100 ribu Juga bisa udah ya. bisa gitu. Nah, jadi menurut aku kalau ngelihat dari sepanjang aku jadi investor, emang market tuh ya ada kok naik tinggi dan crashnya gitu. Tidak pernah semuanya lurus-lurus aja gitu. Jadi memang itu adalah sebuah hal yang sifatnya supply and demand gitu ya. Jadi memang itu adalah sebuah siklus gitu. Jadi tapi yang emang perlu diworo-woro sama teman-teman adalah pelajari ilmunya baik-baik satu. Iya benar. Yang kedua, boleh masuk ke investment tapi jangan sampai kapok. Nah, ini tuh seru nih. Aku tuh pernah bilang ya, investment itu kayak kita lagi belajar berenang. Jadi Oke. kolam itu kan macam-macam, dari Iya. kolam bayi, kolam olimpik, sampai samudra Hindia gitu ya yang ombaknya kenceng gitu. Iya. Jadi emang idealnya kalau belajar investasi tuh dari kolam cetek dulu, ngerasain oh rasanya air ada selutut tuh gini ya gitu. Terus ketika udah mulai terbiasa boleh masuk ke kolam yang oh ternyata kalau diginin nggak nyampe lantainya gitu. Tapi aku udah tahu bahwa kapasitasnya segini. Jadi aku tahu how to float gitu. Nah, ketika udah makin mahir lagi, maka bolehlah kamu dengan PD-nya yuk nyemplung ke laut dalam yang ada ombaknya, yang bisa ada badainya gitu. Jadi analoginya tuh kayak gitu. Nah, banyak teman-teman di sini karena COVID juga, karena kan kayaknya memang di di sebegitunya difasilitasi untuk mulai investasi ya. Orang-orang yang dari nggak tahu apa-apa, belum bisa berenang, nyemplung ke laut. Iya sih. Nyemplung ke laut terus bilang, Kena ombak deh. ternyata kena ombak, kena pukul ombak, kena pukul badai, terus kayak ternyata investasi tuh nipu gitu. Ternyata judi gitu kan. Judi. Kak, tunggu, kamu udah bisa berenang belum? Nggak bisa. Kenapa belum bisa berenang nyemplung ke laut gitu. Analoginya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi aku akan mewanti-wanti teman-teman, boleh banget kalau pengen mulai investasi, tapi pastikan belajar ilmunya secara menyeluruh gitu. Itu emang penting sih, harus berenang dulu gitu kan. Karena kalau enggak kan kita tenggelam juga kita cemas ya. Iya betul. Dak-dikduk lagi gitu. Dan menurut kamu nih, kalau perbandingan antara generasi millennials, which is kita millennials ya, kita millennials sama ya. Gen Z nih. Gen Z itu kan yang lagi produktifnya banget, fresh Adik-adik Gen Z grade, ya. iya gitu kan. Dan fenomenanya mereka tuh kan banyak banget ya, yang nggak mau beli rumah, yang hidupnya frugal, Nggak mau menikah, nggak nggak mau mau punya menikah, nggak mau anak. punya anak gitu kan. Tapi mereka juga menurut aku generasi yang sangat-sangat kreatif, kayak out of the box banget gitu. Yes. Cara mereka main sosial media juga gitu. Tapi dari sisi aku sebagai psikolog ya, melihatnya mereka juga punya fenomena tuh, mereka lebih ngasih makan inner child-nya mereka. Kayak gue nyari duit karena waktu kecil gue nggak dikasih duit nih sama orang tua gue, jadi gue sekarang mau beli sepatu yang gue suka. Iya, everything for myself ya, aku gitu. dan aku gitu. Dengan dalih katanya reparenting. Nah, apa sih perbedaan yang kamu temukan di antara perilaku bagaimana mereka
menggunakan Uangnya gitu ya. uangnya gitu, mengatur, mengelola, menggunakan apapun aset, uang dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Yes. finansialnya mereka. Oke, jadi aku mau bilang sih sebenarnya dibanding millennials nih, Mm-mm. Gen Z tuh punya potensi untuk lebih kaya loh dari milenial. Oh iya, Karena mereka wow. kreatif banget gitu. Jadi yang nggak kepikiran sama teman-teman milenial, Mm-mm. mereka lakukan. Jadi gini, kalau Termasuk dilihat jalan-jalan ke bulan ya. jalan-jalan ke bulan. Jadi kayak kakak-kakak milenial kan dibesarkan dengan sangat saklek ya. Jadi kita tuh Mm-mm. apa belajar yang bener, Ya. belajar yang bener, nanti kerja di tempat yang bagus, Mm-mm. menikah, punya rumah gitu kayak. Ya, karena orang tuanya baby boomer Iya, jadi kan. boomersnya juga masih berharap aku sampai umur Mm-mm. awal 30, ibuku masih ngirim, "Kak, ini ada tes PNS, ayo." Gak mau, mama. Ayo, kita tuh orang yang berhasil kalau jadi PNS gitu. Iya, standarnya masih itu ya. Iya, standarnya Heeh. masih kayak gitu atau kayak, "Ih, di BUMN ini bagus, ayo masuk yuk ke Tapi kalau sekarang BUMN," kan gitu. pegawai Nagita Slavina. Nah, gitu, pegawai Nagita Slavina. Nah, jadi ketika aku menjadi pegawai lepas pun orang tuaku Mm-mm. tuh masih kayak, "Hah? Kamu gak sayang apa melepaskan Mm-mm. karyawan tetap yang udah kamu perjuangkan itu sepanjang Mm-mm. karir kamu? Mah tenang aja nggak apa-apa nanti ada rezekinya," gitu. Mm-mm. Nah, jadi memang kakak-kakak milenial ini cenderung sesuai sama norma sosial gitu karena kan masih seperti itu. Jadi memang kreativitas mereka tuh nggak sebom anak-anak Gen Z gitu. Oke. Nah, sementara Gen Z ini dari lahir, dari tumbuh besar, mereka tuh adapt banget sama teknologi kan. Jadi emang menurut aku tuh kalau ketemu adik-adik Gen Z kayak, kok lu bisa sih ngerjain yang kayak gitu, kreativitasnya dari mana gitu. Nah, efeknya adalah mereka membuka banyak pintu untuk potensi income baru. Yang zaman dulu jadi bayangin aja ada Gen Z tiba-tiba kayak mahasiswa gitu kayak, "Ayo kita open trip Blok M, bayar 150.000." Aku kayak, terus yang ikut banyak lagi. Iya, benar. Kayak, "Hah? Kok dia bisa ngumpulin 100 orang?" gitu. Ya, termasuk Macomblang kan? Nah, comblang. Jadi banyak sekali Iya. bisnis-bisnis yang emang mereka gelontorkan gitu ya. Iya. Nah, jadi tapi memang mereka hidup di era yang FOMO-nya tinggi banget. Oke. Di bagian itu kakak-kakak Gen Z. Jadi kayak aku bisa melihat bahwa adik-adik Gen Z ini jago cari uang, tapi kok FOMO-nya juga gede. Akhirnya tabungannya nggak kemana-mana. Gitu. Yang mau aku sampaikan ya adik-adik, skill untuk mencari uang dan skill untuk mengelola uang adalah 2 skill yang berbeda. Ya, YOLO mereka Nah, kan. jadi emang harusnya untuk bisa terampil di dua-duanya gitu. Yang mau aku sampaikan adalah you will be a grown up, kamu akan menjadi dewasa, mungkin akan makin matang, nggak menutup kemungkinan juga jadi orang tua gitu ya. Jadi memang lagi-lagi bagian FOMO-nya tuh mesti direm sedikit. Nggak apa-apa kok beli matcha 1 gelas 120.000. Aku belum pernah sih. Tapi jangan setiap hari juga gitu ya. Ya, nyobain buat konten gitu ya. Gitu. Tapi aku juga ketemu sebenarnya sama anak-anak Gen Z yang mereka tuh very well planned, very well organized gitu ya. Ketika mereka mau ngelamar pacarnya, kok sampai bikin proposal. Kok kepikiran gitu ya. Terus gitu mereka yang udah mulai nyicil punya rumah, mereka berbagi bagaimana mereka sangat disiplin terhadap penggunaan uangnya gitu kan. Di konten-konten kan banyak juga tuh kayak gitu kan. Gen Z gitu. Iya gitu. Terus mereka juga banyak yang sharing juga ya gitu, bagaimana mereka bisa memulai benar-benar kalau kata kita mungkin dari nol gitu ya. Mereka utak-atik yang tadinya modalnya kayak 5.000, 500.000 terus jadi bisa terakumulasi bertambah jadi 40 juta sampai akhirnya mereka dapat 500 juta pertamanya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menurutku nih ada juga loh mereka tuh harapan-harapan begitu gitu. Nggak benar-benar murni tentang skill mereka nyari duitnya aja atau skill mereka mengelola duitnya aja yang masih perlu dikembangin lagi, tapi ternyata mereka juga udah punya kesadaran. Nah, mungkin nih
Ini aku butuh validasi nih ya dari financial planner gitu. Mungkin nih gitu, mereka ada di tahap yang sulit untuk mengelola uang mereka, Mhm, mudah mudah mendapatkan uang karena mereka mhm, punya motivasi, "Gue harus reparenting inner mhm child gue," mhm, gitu. mhm, Tapi sulit mengelola uangnya karena mereka juga masih trauma, mhm, trauma finansial, yes. atau mereka masih punya pemikiran-pemikiran yang YOLO aja gitu kan. Nah, menurut kamu tuh gimana sih sebenarnya kita in general lah, mungkin Mhm, yang ngalamin trauma finansial tuh bukan cuman Gen Z ya, yes, semua mungkin generasi ya punya trauma finansialnya iya masing-masing. gitu. Dan itu tuh gimana sih gitu step by stepnya untuk kita jadi paling nggak aware dulu ya. Mhm, Kalau kita udah aware kan kita akan lebih mau untuk belajar gitu. yes. Sebenarnya sih kalau udah urusannya untuk menyembuhkan trauma finansial berdasarkan apa yang aku pelajari dari klien-klienku ya, Mhm, yang pertama tuh adalah, kamu nggak bisa yang step pertama adalah menerima apa yang terjadi di masa lalu dan mhm, itu udah nggak bisa kita apa-apain lagi mhm, gitu. Mungkin untuk kamu yang misalnya pernah kejeblos di investasi bodong mhm, atau kamu pernah kelilit mhm, utang atau keputusan-keputusan finansial yang kayaknya menjadi salah gitu. mhm, Ya udah itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi mari kita terima dan kita belajar dari situ mhm, gitu. Nah, yang kedua nih, yang menurut mhm, aku lumayan challenging mhm, adalah ketika kamu present untuk hari mhm. ini. Jadi, belajar yang menurut aku lumayan challenging adalah belajar cukup. Aduh itu benar tuh, susah. Cukup secara hitungannya, Ya ya karena ya. bagaimanapun ya satu tambah satu 2 kita membeli sesuatu dengan harga Mhm. yang emang sudah tertera angkanya, Bukan 2 jadi kali 2 4 ya. jadi emang lagi-lagi, makanya ada UMR ya, upah Iya. minimum regional itu adalah sejumlah, uang berdasarkan perhitungan biaya hidup di satu daerah gitu Mhm ya, mhm untuk mhm. memenuhi kualitas hidup gitu. Iya. Jadi secara secara angkanya Mhm. dan yang kedua, cukup secara perasaannya. Nah, Mhm. itulah yang challenging di masa sekarang Hmm, nih. Jadi kalau cukup masa secara lalu perasaan kayaknya susah ya. masa lalu udah di-let go-in aja, masa Mhm. sekarang adalah ketika kamu bisa merasa cukup angkanya, merasa cukup perasaannya. Wah, itu aku pun masih terus belajar sampai gini hari Mhm gitu ya. mhm mhm. Kita emang selalu tend to ngelihat ke atas, ya ampun kok dia asik banget ya bisa traveling, oh ya kok dia Mmm. enak banget ya belanja ini itu gitu. Iya iya Tapi iya. kan nggak bisa dinormalisasi, itu bisa diterapkan ke semua orang. Itu pengaruh dari omongan orang tuanya dalam pengasuhan juga nggak sih? Bisa juga sih. Mmm. Jadi misalnya ya lagi-lagi, mungkin dulunya ditahan semuanya Mhm. sampai nggak boleh merasakan hal yang sifatnya entertain gitu, Mmm, terus mhm. gedenya dia dendam gitu. Dulu Iya. nyokap gua nggak boleh ngelarang gue nonton konser, Mmm. sekarang aku akan kudatangi semua konser Semua yang aku mau konser, gitu. bener. Bentar lagi Westlife ya. Iya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu dicukupin dan Mhm. yang ketiga adalah prepare untuk masa depan sebaik yang kamu bisa Mhm gitu. mhm. Jadi bagian prepare masa depan tuh menurut aku ikhtiarnya adalah dihitung dulu, dicari tahu Mmm. apa yang mau kamu tuju, terus diusahakan pelan-pelan. Karena kalau kayak merasa bahwa aku harus ngumpulin 10 miliar sekarang, nah itu teh puyeng Mmm. gitu ya. Iya, Tapi modalnya gimana? nah, tapi kalau aku mau ngumpulin 10 miliar dalam 30 tahun, setiap bulan mungkin bisa setoran 1 juta rupiah, lebih make sense kan, Lebih gitu. make sense, Lebih make asal sense. dolarnya nggak makin Nah, tinggi ya. dan terakhir menurut aku selain 3 hal itu adalah sisakan ruang untuk gagal. Gagal tuh nggak apa-apa, gagal tuh Mmm. bukan akhir dari segalanya kalau ternyata Iya. rencana nggak berjalan sesuai yang kita harapkan, gitu. Ya, apalagi di situasi krisis ya, Benar, karena bisa jadi faktor kegagalannya bukan dari diri kita, yes, tapi dari luar. dari sistem, begitu. Mhm. Jadi semangat ya untuk sembuh Mmm. Semangat! secara finansial, mudah-mudahan kita semua ada di relasi finansial yang sehat gitu sih. Amin amin, dan kalau kamu pengen semakin sehat finansial dan bagaimana mengatur duit kamu, bisa konsultasi langsung sama Nadia. Thank you so much ya Thank Nadia, you, udah seneng banget dateng. diajak ngobrol nggak berasa nih. Udah sejam? Masa sih? Sejam nggak sih? Sejam. Thank you, sampai ketemu Sampai lagi. ketemu, bye.